barang yang disita, barang-barang yang diambil. Nah sekarang ini kan undang-undang pemiskinan para koruptor kan ditahan terus. Kenapa? Itu pertanyaan, padahal itu undang-undang yang paling gampang untuk bisa mengembalikan uang negara yang dicuri, yang dicopet, yang dirampok secara diam-diam maupun secara terang-terangan. Itu dia. Masalahnya lembaga penegak hukum kita pun enggak. Nah itu dia, makanya kejadian lagi kemarin dilaporkan lagi Jampitsus Kejaksaan Agung ke KPK. Artinya ya kejadian lagi nih. Kalau Sesama jeruk makan jeruk kan begitu. Kalau Jadi Situasi ekonomi seperti ini, ya. kan kita nggak perlu bertanya sama Dewan, kalau situasi seperti ini apa yang kalian lakukan? Itu pertanyaan bodoh, tapi itu akan keluar kalau mereka tidak melakukan apapun. Sederhana, apakah semua PNS mau nggak gajinya dikurangin? Ribut. Ya kan? Tapi kan harus jujur, ya kan? Ini situasi yang harus kita terima nih. Mau tidak anggota Dewan gajinya dikurangi 50%? Ya, ya. benar itu. Kalau bayar utang haji maka asal dari gadai. Dari para per imnya gitu loh. Dulu itu yang namanya Ahok sama Jokowi pas saat gubernur itu pernah kayak gitu kan, dia pernah transparan gitu. Ketemu sama gue bos pernah di setiap dinas itu beda bos ATK-nya. ATK-nya Barang 20.000, 23.000, Barangnya sama. barangnya sama. pengadaan tuh ya. Itu kan pengadaan kecil nih, pengadaan kecil di setiap dinas itu beda. Ya akhirnya gue bikin komen aja kan, Ahok tuh gimana sih? Kan kira-kira gitu ya. Akhirnya kan itu cuma 2 tahun kalau nggak salah transparansi anggarannya. Karena dia belum bisa. Ini yang gue bilang, hal-hal yang kecil saja udah belum distandarisasi. Jadi linknya ke match-nya belum jalan. Belum jalan. Itu loh, apalagi mengenai visi kan sebenarnya sederhana. Bangun rumah, bangun gedung untuk kantor. Nah ini perlu standar nih, misalnya kayak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam. Jumpa lagi dengan saya Suhawi di channel Bandit Kota News. Jangan lupa subscribe, like, dan share sehingga tidak ketinggalan pemikiran-pemikiran Bandit Kota News, berpikir cerdas ala bandit. Hadir pada kesempatan ini para bandit, ada Jim Lomen Siombing, Malam. ada dari Sitompul, Malam. ada Didi Jaya. alam Mereka adalah bandit-bandit kawakan tapi tidak punya pengalaman mencopet kayak Jenderal Nagabona. Pada edisi kali ini kita akan membahas fenomena yang lagi ramai dibahas, yaitu pemotongan anggaran untuk siapa. Dari penjelasan yang berkembang, ternyata APBN kita ini banyak kebocoran, banyak tidak tepat sasaran, tidak efisien, bahkan banyak sekali program-program yang dirumuskan oleh kementerian dan lembaga itu hanya untuk diri mereka sendiri, tidak bersentuhan langsung dengan persoalan nasib rakyat sehari-hari. Sebagian diantaranya hanya berisi perjalanan dinas, kongko-kongko di hotel dengan tema fokus grup diskusi, dan sebagian yang lain ya memang ada juga program-program rutin. Jadi harus ganti seragam tiap minggu ya kalau perlu 10 kali, atau bikin jalan yang sudah bagus dikeduk lagi, bangun lagi. Kenapa? Karena ada pemesan dari anggaran-anggaran itu. Barangkali mereka juga yang ribut, sudah terlanjur beli programnya, beli proyeknya, nggak jadi gara-gara potong anggaran. Berasa mah ya kan, apalagi sekian persen kan udah diijon kayak gitu. Nah habis itu yang diijon tiba-tiba dipotong anggarannya, pusing kan? Silakan Bung Jim, gimana menurut Bung Jim Lomen?
soal anggaran yang Pemotongan dipotong. anggaran. Nah, ini saya sebenarnya bertanya gitu loh. Mungkin Pak Suhawi sama teman-teman bisa bantu jawab. Pada saat Pak Prabowo ya diputuskan sebagai pemenang sebelum dilantik itu kan ada tim transisi, gitu. Tim transisi supaya program yang akan dimasukkan sebagai janji kampanye itu dapat realisasi kan gitu, tanpa harus mengganggu program-program yang harus berkelanjutan kan gitu, melanjutkan periode yang lama. Nah dari situ kemudian ada proses sampai pada pelantikan presiden, kabinet dibentuk dengan begitu gemuk kan gitu. Lalu ada pengarahan dan seterusnya. Nah, masyarakat termasuk saya itu merasa yakin sebenarnya bahwa dari sisi keuangan ini sepertinya take off-nya bagus nih. Apalagi temanya kan berkesinambungan. Kan begitu. Itu satu. Yang kedua, kabinet yang begitu besar. Ditambah lembaga, utusan presiden segala macam itu meyakinkan kita bahwa tidak ada masalah di keuangan, kan begitu. Nah, namun sekarang ini kita baru kaget nih, tiba-tiba ya setelah presiden kita berkelana ke luar negeri, mengunjungi beberapa negara, ikut pertemuan juga dengan beberapa induk negara G7 atau apalah namanya gitu ya. Pulang dari sana tiba-tiba masuk pas anggaran. Nah kita baru kaget, saya juga kaget, loh kok tiba-tiba terjadi seperti ini. Ada pemangkasan, ada pemblokiran, gitu ya, dan ada pengurangan. Nah, yang jadi pertanyaan saya ini kan sebenarnya ini siapa sih yang main gelap dalam terang, terang dalam gelap soal anggaran ini? Kalau seandainya ya dari awal nih situasi ekonomi kita bagus dan seterusnya, sampai kemudian punya kabinet yang begitu besar gitu kan, maka tidak akan terjadi nih situasi-situasi semacam ini. Pengetatan anggaran ini juga kan dimulai dari proses apa tadi bahasa Pak Suhawi itu kebocoran. Nah kebocoran ini kan sudah diselesaikan nih. Ditemukan kebocoran, kemudian juga beberapa anggota kabinet termasuk adik dari presiden mengatakan kebocoran ditemukan dan disisir dan tidak lagi dijalankan. Sekian 300 sekian triliun tuh. Akibat banyak program konyol kan. Begitu program konyol. Nah, program konyol itu bisa juga dong. Titip-titipan program dan seterusnya gitu. Ya karena kementerian lembaga hanya ngurus itu sendiri itu. Persis. Nah, tapi itu tidak menyelamatkan juga. Setelah ditemukan program konyol ya, itu nggak selamat juga. Pukulan kedua yang membuat kaget masyarakat itu adalah itu tadi, pengurangan segala macam. Sampai yang saya khawatir sebenarnya itu adalah kalau situasi kondisi seperti ini Pak Suhawi, maka pilihan presiden itu pasti banyak merumahkan PNS, ASN. Jangan nakut-nakutin. Itu pasti Pak. Karena kan ASN, PSN ini kan abdi negara. Yang paling mudah kan itu dirumahkan, tidak dipecat ya, dirumahkan, dikasih pesangon secukupnya, kan begitu, supaya keuangan ini sehat. Kan sulit mengorbankan apapun di sini. Contoh begini, kalau seandainya itu tidak dilakukan, maka yang paling terkena terhadap imbas kosongnya kas negara, saya katakan ini kosong nih kas negara nih, itu dunia pendidikan. Maka perguruan tinggi dia akan menaikkan UPT, biaya kuliah, UKT, kan begitu. Yang paling cepat tuh. Lalu yang kedua adalah akan menaikkan BBM, listrik, dan seterusnya. Dan itu kan bukan pilihan yang populis, pilihan berbahaya. Pertanyaannya, kalau itu dilakukan, apakah kas negara juga bisa terselamatkan? Menurut saya tidak. Ya, menurut Jim Lamen tidak. Sebenarnya kan anggaran ini secara garis besar, ya kita yang selama ini kan cuma tahunya debit kredit lah ya. Berapa masuk kantong kita, berapa keluar kantong kita, kan gitu aja kan. Apa buat bayar suku bank gitu ya kan. Nah, tapi sesungguhnya
kalau kita ngomong postur anggaran kita ini kan tinggal kita kelompokkan anggaran rutin dan anggaran program. Anggaran rutin itu tentu misalnya meliputi gaji, ya kan, dan seterusnya. Nah, anggaran program ini biasanya ya taruhlah tadi untuk kampus misalnya bikin gedung baru, lab untuk rumah sakit dan seterusnya. Nah, salah satu politisi sempat mengatakan bahwa anggaran kita hanya anggaran program untuk bangun jalan selama 1 tahun hanya 60 km katanya kan, kayak gitu. Saya nggak tahu gimana cara dia ngitungnya. Tapi sesungguhnya menurut saya Presiden Prabowo kayaknya lebih berfokus pada kebocoran anggaran yang selama ini tidak efisien. Itu pertama. Yang kedua, selama periode pemerintahan Pak Jokowi ini kan lebih banyak pada pembangunan fisik. Memang sekarang ini idealnya sesudah fisik dibangun maka SDM-nya yang harus dibangun. Karena fisik itu ya kan harus digerakkan oleh manusia, harus dikelola oleh manusia. Nah, sudah betul sekali sebenarnya Presiden membuat makan bergizi gratis untuk meningkatkan SDM kita dan kebutuhan gizi kita. Ada misalnya kebutuhan untuk general check up, nanti kalau dia di ulang tahun, nah cepat-cepat daftar di puskesmas itu general check up gratis. Tapi menurut Jim Lomen, sempitnya ruang fiskal kita ini dikhawatirkan nanti ada banyak program tidak jalan, termasuk beresiko pada misalnya perumahan beberapa pegawai negeri. Gimana ya? Iya, artinya polanya sebenarnya masih masih sengkarut pola efisiensinya ini. Artinya pertama sudah betul lah anggaran-anggaran konyol ini dihilangkan. Itu pertama. Fase kedua itu kan harusnya efisiensi di program. Efisiensi di program ini kan bukan menghilangkan keseluruhan programnya. Yang kita butuhkan sebetulnya kan menutup kebocoran di program itu. Kan gitu kan. Nah, ini makanya sebetulnya kita juga harusnya kayak lembaga penegakan hukum itu ya, seperti KPK, kemudian Kejaksaan Agung, harusnya sudah punya bank data dari sekian kasus, ini kebocorannya di setiap program dari periode ke periode itu berapa persen sih? Kan gitu kan? Yang dianggap markup. Nah, standarnya ini kan kita belum dibuka nih. Kan gitu kan? Contoh nih kalau yang mangkrak-mangkrak ya, kayak Hambalang. Itu realnya berapa sih? Kalau bikin kayak gitu kan. Kemudian jalan tol misalnya. Itu kalau dihitung itu realnya berapa sih? Kemudian untuk pihak ketiga, itu udah ditetapin belum sama pemerintah? Dia mau ngasih berapa persen? Gitu kan? Negara ini. Nah, kalau kita perbandingkan dengan Orde Baru nih, saya pernah dapat dokumen itu. Orde Baru itu cuma ngasih ke pihak ketiga itu 10%, Bos. Besar ya? Jasa keuntungan. Nggak boleh lebih dari itu. Nggak boleh lebih dari itu. Cuman unit price-nya itu mepet tuh. Artinya mepet gini, memang kalau memang di kuarinya ini pasir itu 10.000 ya 10.000. Kemudian pekerjaan persiapan gitu kan. Jadi begitu di ujung nanti pas ada penawaran itu ada 10% loh. Kalau kayak sebelumnya itu bangunan gedung nilainya 10 miliar, biaya konsultasinya 5 miliar. 5 miliar gitu kan. Lebih banyak biaya konsultasinya kan, belum supervisi dan segala macam. Nah, kalau kita lihat dokumen kontrak karya ini silakan itu. Nah, ini yang belum dilakukan. Saya pikir ada kalau bisa dibilang masih miskomunikasi lah antara keinginannya Presiden untuk melakukan efisiensi dengan tim yang melakukan evaluasi ini. Kajian ulang. Jadi mudahnya cuma begini. Ini gua ada program atau kita kaitkan dengan defisit anggaran sekarang. Ini kan banyak pengamat memprediksi 2025 itu sekitar 800 triliun. Itu defisit anggaran. Defisit anggarannya.
Nah, setelah di efisiensi ini 305 kan. Pokok nggak ketemu juga. Ini baru, nah yang kita lihat 306 ini apakah program-program konyol doang yang dihilangkan? Kalau program konyol yang dihilangkan ya kita setuju saja. Apa resepsi segala macem lah gitu kan. Masalahnya program konyol itu mungkin sudah ada yang ijon. Nah, ini Nah, problemnya. masalahnya ya kan tukang ijonnya yang terima ijon itu barangkali pemangku kebijakan negara. Nah, itu Jadi dia. bersilah Itu semua dia. orang itu kan. Nah, ini dari 306 ini, kalau memang ini hanya program konyol doang, berarti kan tinggal melangkah kepada program yang kaitannya memang dengan infrastruktur, gedung, kayak gitu-gitulah, gitu kan, yang ada kaitan memang secara fisik. Kan ada program fisik dan non fisik. Kan gitu kan. Nah, yang udah dihajar ini yang non fisik kan. Seremonial dan segala macam. Itu pasti yang kena tuh IO tuh. Ya. Event-event orga ini ya kan, catering dan segala macam lah kira-kira kan. Nggak dibayar. Karena itu non fisik ya, maksudnya non fisik. Nah, ini sekarang bikin hitaran masalah. jangan masalah. Nah, sekarang melangkah harusnya ke fisik. Saya teringat ketika sama almarhum Bang Rizal Ramli mengatakan bahwa Prabowo sanggup memangkas anggaran di Devhan itu sekitar 50 triliun. Karena dari program dia memangkas alur percaloan. Nah, harusnya timnya ini kan harus belajar dari situ nih. Iya. Jangan ngada-ngada gitu loh. Akhirnya kan bunyi ini Adian kan. Apa 1 tahun ini 60 kilo kan gitu kan? Dengan berapa triliun kan gitu kan? Dengan berapa ini kita bagi dapil aja gini nih. Nah, kita patut pertanyakan sementara ini lu udah punya belum nih? Nah, yang namanya DPR ini kajian nih. Bahwa periode sebelumnya itu berapa sih lu per kilo nih? Jadi yang gaduh DPR ini. Enggak tuh DPR gitu loh. Karena modal caleg mahal. Modal Bos. caleg Belum gitu balik loh. kalau kayak gini. Nah, yang harus dilakukan oleh timnya, katakanlah timnya Pak Prabowo ya, melakukan efisiensi non fisik ini, ya harus berbasis data dong. Panggil dong anak-anak sipil, teknik sipil itu yang mampu gitu kan, melakukan itu. Atau konsultannya kan ada, asosiasi konsultan itu. Berapa sih realnya nih? Kalau bangun gedung ini, kalau bangun dermaga ini, memang harus pakai standarisasi bos, nggak bisa. Jangan setiap departemen membuat sesuatu itu sesuka-sukanya. Karena untuk dirinya dan kelompoknya. Kan untuk dirinya dan kelompoknya itu harus ada standar. Atau programnya copy paste aja. Copy paste aja, nah itu yang repot gitu loh. Nah itu. Jangan ini hal yang kecil aja nih. Kalau kita mau kupas ya, hal yang kecil aja. Sudah ada belum standarisasi ini untuk ATK aja nih? Kebutuhan setiap departemen itu, setiap ATK-nya sama nggak? Perimnya nih guys. Gitu loh. Dulu itu yang namanya Ahok sama Jokowi waktu saat gubernur itu pernah kayak gitu kan, dia pernah transparan gitu, ketemu sama gue bos pernah. Di setiap dinas itu beda bos. ATK-nya Barang 20.000, 23.000, Barangnya sama. 20.000, barangnya sama. Waduh. Pengadaan tuh ya. Itu pengadaan kecil nih, pengadaan kecil di setiap dinas itu beda. Ya akhirnya gue bikin komen aja kan, Ahok tuh gimana sih? Kan kira-kira gitu ya. Akhirnya kan itu cuma 2 tahun kalau nggak salah tuh transparansi anggarannya. Karena dia belum bisa bos. Ini yang gue bilang nih, hal-hal yang kecil saja udah belum distandarisasi. Jadi link and match-nya belum jalan. Belum jalan, gitu loh. Apalagi mengenai fisik kan sebenarnya sederhana. Bangun rumah, bangun gedung untuk kantor. Nah ini perlu standar nih. Misalnya kayak rumah dinas, itu kan standar banget. Jadi dimanapun misalnya, oh ini Departemen Perhubungan rumah dinasnya, yang namanya rumah dinas kelas pemerintah, ini ukurannya misalnya dia harus ukuran misalnya 100 meter lah bangunannya, dengan biaya sekian. Itu kan jelas gitu loh patokannya. Kalau sekarang bos, ini beda-beda. Misalnya ditetapkan di sini 100 juta, nanti di departemen berikutnya 150 juta. Ini kadang-kadang yang ini kan itu didesain. Ada cara ngakalinnya didesain, estetika dan segala macam. Nah ini sebetulnya harus standar itu inilah diperlukan sebetulnya. Bappenas ini harus kembali kepada seperti zaman Orba Fungsinya ya. fungsinya. Jadi sebelum ini dibawa ke Dewan, ini sudah link semua nih. Jadi Bappenas gitu loh. Bappenas dulu mengkalter. Bukan badan angkat-angkat panas. Angkat-angkat panas gitu loh. Nah ini kan konyol. Dari semua departemen masuk ke DPR. DPR putuskan, ya kan? Sementara belum ngeling ke Bappenas nih. Kan Bappenas yang harus tahu nih. Oh,
Di provinsi ini standarisasi harga sekian, ini sekian, gitu loh. Nah, ini yang diperlukan seperti kayak KPK, proses pencegahan korupsi itu di sini. KPK. KPK itu Bukan ini kayak bukan ini kayak reserse. Jadi begitu APBN diketok, dia harus bisa merumuskan, harus sudah ada gitu loh. Misalnya di perhubungan ya, angkanya misalnya 1 triliun program fisiknya, dia harus sudah bisa hitung. Ya. Yang jadi penyidiknya ini nggak pernah tahu urusan Nah, begitu. makanya di KPK itu selain yang memang punya basic hukum, itu harus ada akuntan, Ya. harus ada orang sipil. Karena nggak bisa, masa gue misalnya Di sana harus polisi dan jaksa. Jaksa gitu loh. Nah, untuk ngukur ini markup atau enggak kan dari pengalaman. Dari dihitung, dari ada asosiasi yang menghitungnya. Gitu kan? Ya misalnya rumah bangunan gitu kan? 100 meter. Ya kan 500 juta, berarti kan 5 juta per meter. Bener nggak? Coba kita cek. Kan gitu kan? Nah, ini yang nggak ini nih. Nah, kita menangkap Pak Prabowo itu sebetulnya lakukan efisiensi itu di situ. Bukan program keseluruhannya main dihilangin. Nah, dengan dana misalnya. Contoh ya, misalnya kita bangun 10 kilo di satu kabupaten itu dengan anggaran misalnya gitu kan, katakanlah 20 miliar. Kan gitu kan? Ini dihitung bener kan? Markup nggak nih 20 miliar ini? Bisa nggak dengan 20 kilo ini dari 20 miliar ini bisa turunkan nggak 15 miliar? Tapi tidak merusak volume, tidak merusak ini gitu loh. Ini tetap 20 kilo. Ini yang harus dilakukan dulu gitu. Berapa efisiensinya? Apakah 20% atau 30%? Dan korupsi itu kan harus dicegahnya di hulu, Bos. Bukan di hilir. Nah, kalau di hilir itu Indik-indik gitu. Indik-indik kerja gitu loh. Nah, ini yang perlu kita tujuannya tanyakan. hanya menangkap orang penjara. Bukan, yang kita perlu tanyakan sama Adian gitu loh. Dia selama di DPR itu sudah pernah belum dibentuk itu? Ya. Gitu loh. Dia misalnya udah punya adik-adik lah. Lu tolong bikinin loh. Nih, pagu anggaran yang udah diketok nih atau yang mau diajuin. Contoh misalnya kan. Di dapilnya dia nggak usah jauh-jauh gitu kan. Mau dibangun berapa kilo? Di Bogor itulah. Di Bogor gitu kan. Dengan budget sekian. Menurut perhitungan dari akademisi ya gitu kan. Dari konsultannya benar nggak tuh? Per kilometernya sekian. Ya, jadi DPR itu kan lebih enak bagi-bagi duit ya. Nah, itu yang ini. Jadi yang kita pahami Presiden Prabowo ini memaksa kita belajar berhemat, mengurangi pemborosan, ya kan? Paradigma masa lalu tidak perlu berhemat. Kalau anggaran kurang cari utangan, ya kan? Mau bocor di mana, mau boros di mana, nggak penting. Yang penting kita hidup mewah, semua senang. Ya, efeknya berdatanganlah ini pemesan-pemesan proyek ini kepada birokrat-birokrat jahat ini. Nah, begitu anggarannya dipotong, panik mereka sekarang. Uang udah diterima, mau balikin sudah pakai kawin lagi, ya kan? Macam mana ceritanya? Sebenarnya di ijon ya. Nah, iya kan? Sementara proyek sudah diijon. Jadi di situ sebenarnya inti masalahnya. Kalau menurut saya, tapi nggak tahu menurut Bung Ade. Aku sih coba tinjau dari persoalan pertama itu penggunaan anggaran. Penggunaan anggaran kita menilai misalkan pembelian jenis mobil dinas. Ini mobil dinas yang kulihat di berbagai kementerian, mau di kepolisian juga, di kejaksaan, mewah-mewah. Miliaran harganya, 3 miliar, 2 miliar, 1 miliar. Nggak ada yang 100 juta. Nah, itu jadi persoalan juga. Dari mana anggarannya? Apakah itu betul anggaran yang dipersiapkan oleh APBN? Atau anggaran yang non-APBN, non-budgeter kan? Nah, itu juga harus diperjelas. Jadi juga kebocoran-kebocoran terkait tindak pidana korupsi juga bisa diantisipasi. Kejaksaan, polisi maupun KPK, jadi jangan hanya berpikir untuk melakukan penindakan, berpikir hanya melakukan penangkapan. Setelah terjadi baru dia tangkap. Tetapi esensi yang paling utama adalah melalui
program mengawasi dia, kemudian menjadi supervisi dia. Makanya tadi perlu seperti Bung Deddy sampaikan tadi, ada perlu akuntingnya di situ, ada perlu tenaga untuk melihat masa depan cerah apa tidak. Dalam artian kan tipikologi itu yang nggak ada, yang ada sekarang cocokologi kan, dicocok-cocokkan aja, copy paste. Nah itu yang bahaya, akhirnya kebocoran-kebocoran di berbagai BUMN, suntikan yang nilainya gila-gilaan, Asabri aja sampai 20 triliun, Jiwasraya sekian ratus triliun, timah rugi sekian 300 triliun, itu kan semua nggak ada pengawasan dan tidak ada supervisi yang dari awal. Selesai kejadian baru. Nah artinya dibutuhkan sekarang ini yang disampaikan oleh Pak Prabowo tadi mengenai menolkan tindak pidana korupsi itu bukan melakukan penindakan saja, tetapi mulai melakukan pengawasan kepada internal sendiri. Jangan pakai mobil mewah. Itu loh, ini pakai mobil mewah. Belum nggak begini. Ini kita tengok kan menteri-menteri dan pejabat-pejabat sekarang ini, kalau kita tengok dari LHKPN-nya kaya-kaya. Iya. Ya sementara tidak usah terima gaji dulu lah Ya setahun. digratiskan lah dulu. Atau kalau perlu ya store lah ke pemerintah. Nyumbang kan. Nyumbang berapa? Zakat. Nah, itu daripada jangan dulu termasuk anggota dewan misalnya kan. Jangan dulu berpikir untuk kembalikan utang caleg kan. Gimana ya kalau kayak gitu? Masa? Iya, itu sih maksudnya akal. Cuman apakah mereka mau dan berani, kan itu persoalannya. Kita nggak perlu tutupi lah, untuk menjadi seorang caleg itu miliar-miliar loh. Untuk DPR RI itu kalau nggak pegang 20-25 miliar nggak akan jadi, gitu dia. Itu jadi persoalan. Jadi budaya bangsa ini dibangun dengan budaya pembelian, semua dibayar. Akhirnya semua berantakan ketika keuangan negara anjlok. Mau bayar pakai apa? Nah, kemudian berkaca kepada barang-barang yang disita, barang-barang yang diambil. Nah, sekarang ini kan undang-undang pemiskinan para koruptor kan ditahan terus. Kenapa? Itu pertanyaan, padahal itu undang-undang yang paling gampang untuk bisa mengembalikan uang negara yang dicuri, yang dicopet, yang dirampok secara diam-diam maupun secara terang-terangan. Itu dia. Masalahnya lembaga penegak hukum kita pun enggak. Nah, belum itu bisa dia, dipakai. makanya kejadian lagi kemarin dilaporkan lagi Jampitsus Kejaksaan Agung ke KPK. Artinya lah kejadian lagi nih. Sesama jeruk makan jeruk kan begitu. Kalau jadinya. lembaga penegak hukum kita ini masih model kayak sekarang, rawan abuse of power itu. Rawan sekali karena ya udahlah, saya pikir wajiblah diganti lah siapa jaksa agung yang baru, siapkan Pak Prabowo, Kapolri yang baru siapkan, jangan lama-lama lagi. Kalau KPK kan sudah berganti, oke kita akan ini lihat lagi kan. Artinya ke depan itu kan tergantung kepada pola kepemimpinannya. Kalau pola kepemimpinannya juga tidak mampu menyikapi program yang disampaikan oleh presiden, nggak akan jalan barang ini, stuck, dan bisa akhirnya berbalik kepada presiden sendiri. Gitu deh. Konsep yang presiden sampaikan A dikerjakan A plus, yang akhirnya apes, bukan beruntung, apes. Itu dia. Ini kalau nggak salah kita ini juga ada hutang jatuh tempo ya. Terus aspek-aspek fundamental kita juga sangat riskan kan. Betul. Menurut Jim Lomen, apa yang harus dilakukan pemerintah menghadapi situasi sekarang? Sebenarnya bukan pemerintah ya, tapi seluruhnya stakeholder, baik eksekutif, legislatif, yudikatif, dan kita juga. Gitu. Sekarang ini kan saya lihat pemerintahan Prabowo ini dengan situasi yang sangat sulit ini coba menampilkan optimisme, dan itu memang penting supaya kita tidak merasa terancam lah hidup di Republik ini. Bayangin ada stake lebih baik hidup di luar gitu. Berarti kan kesadaran masyarakat luas itu sudah tinggi. Cuma memang itu salah, menciptakan situasi itu semakin mencekam. Tapi kembali pertanyaan tadi, apa yang harus dilakukan? Buat saya pemerintah, DPR tentunya itu harus jujur saja menyatakan bahwa situasi kita seperti ini. Di situ kan kita akan ukur siapa yang punya nasionalisme yang kuat untuk menyelamatkan situasi ini. Kita kan nggak bisa menyalahkan masa lalu. Kalau kita tarik masa lalu, ini karena kesalahan rejim yang lalu, gitu kan?
Kalau rejim yang lalu berarti DPR yang lalu juga yang masih berkuasa sekarang. Kan sama kaitannya. Nah, jujur terhadap apa? Terhadap situasi ekonomi seperti ini. Ya. Kan kita nggak perlu bertanya sama Dewan, kalau situasi seperti ini apa yang kalian lakukan? Itu pertanyaan bodoh. Tapi itu akan keluar kalau mereka tidak melakukan apapun. Sederhana, apakah semua PNS mau nggak gajinya dikurangin? Oh, pasti ribut. Aduh, itu. Pasti Ya kan? Tapi kan harus jujur, ya kan? Ini situasi yang harus kita terima nih. Mau tidak anggota Dewan gajinya dikurangi 50%? Ya. Kan begitu. Nggak kebayar utang Jim, SK udah digadai. Daripada kemudian ya situasinya semakin berbahaya. Begini Pak Suawi, kita punya pengalaman tahun 98. Ya, saya coba lari ke sana. Tahun 98 apa yang kita khawatirkan belum terasa di masyarakat. Ya. Kan begitu. Yang dirasakan itu kan pemilik modal. Punya hutang 2.000 per dolar gitu kan. Terus kemudian harus bayar 20.000 $20.000. Kan mereka yang kena. Nah, sekarang ini ya dengan situasi semacam ini semua segmen kena. Pendidikan yang saya katakan tadi itu paling berbahaya loh. Ya. Lalu kemudian harus ada ASN atau PSN yang dirumahkan. Kalau situasi seperti ini, itu kan ujung-ujungnya pasti swasta juga kena, gitu kan. Lalu tidak ada kesepakatan untuk mengatakan yuk kita selamatin di kita masing-masing. Apa yang terjadi? Saya kira daya ledaknya, daya rusaknya 300% di tahun 98. Ya. Lebih berbahaya. Lebih berbahaya. Nah, kalau seperti itu, berani nggak kita mengatakan bahwa Indonesia ini baik-baik saja? Siapa yang mau kita salahin? Tapi justru saya lihat ini pembantu presiden ini seolah-olah melakukan pembiaran presiden bekerja sendirian. Oh, itu sudah terjadi, Pak. Bapak jangan salah. Pak Prabowo itu deklarasi yang namanya Gerakan Solidaritas Nasional. Dan semua pemangku kebijakan ada di situ. Jelas statement Pak Prabowo waktu itu. Kalau tidak bisa bantu 100 orang, ya minimal 10 orang. Kalau tidak 10 orang, ya 1 orang. Kalau tidak bisa bantu, ya jangan nyusahin orang. Kan begitu. Artinya apa? Semangat yang dideklarasikan itu, Pak Prabowo tuh sudah tahu situasinya. Tapi kan gerakan itu kan mandek. Nggak ada angin, nggak ada apa, deklarasi seperti itu. Berarti kan sinyal itu sudah diberikan ya sama Presiden ini. Kita lihat nih sekarang, laporan harta kekayaan penyelenggara negara. Udah sedahsyat, ada yang punya 4 triliun, dan seterusnya. Lalu situasi seperti ini, nggak punya tuh himbauan apapun. Zaman reformasi, Pak, biarpun itu kegiatannya buat saya bikin kita jengkel juga, tapi kita kan kaget juga tuh. Ada upaya anak-anak pelajar dan mahasiswa ngebantu pemerintah dengan memberikan uang tabungan. Perhiasan dan segala macam kayak gitu. Tabungan sekolah, ya. Memang waktu itu kan posisinya kita ngelawan, jadi kita anggap itu konyol-konyolan aja. Tapi sekarang kan itu menjadi benar. Ya. Nah, harus dimulai dari siapa? Dari para menteri atau menteri yang merasa bahwa saya nggak tepat di sini, mundur. Ya. Jadi presiden itu tidak perlu rumit, harus memikirkan kalkulasi apabila melakukan proses perampingan atau mempertahankan perampingan itu tidak terpusing. Hari ini mau tidak mau harus ada perampingan, Mas Wawi. Janganlah memunculkan sikap optimis padahal tidak bisa. Staf sus ditambahin ngapain sih? Lalu ada lagi konyol, staf sus ini kan gak digaji. Loh itu melanggar undang-undang. Mana bisa lo kerja sama negara nggak dibayar? Harus dibayar. Apapun mau diterima atau tidak, gaji itu urusan lain. Gitu. Jadi yang saya mau katakan semangat itu yang hari ini tidak dimiliki gitu. Dan betul tidak akibat pemotongan anggaran itu pelaku usaha terutama kelompok swasta ya lah yang biasa negara proyek-proyek pemerintah itu segitu parahnya terpukul, atau sebenarnya ini sengaja dihembus-hembuskan agar pemain-pemain anggaran yang sudah terlanjur ijon itu
tidak tekor. Kalau di dunia konstruksi ya, itu 10 tahun memang parah. 10 tahun kemarin. Oke. Ya, walaupun genjotnya infrastruktur, hasilnya kan anomali. Harusnya yang menikmati kan konstruksi. Ya, minimal BUMN ya. Ini minimal BUMN. Bukan hanya BUMN kan. Kontraktor-kontraktor kelas menengah itu habis kolab. Kenapa begitu? Ya kalau polanya masih dipertahankan ya, bahwa kerjasama atau membangun itu dengan investor asing yang model kayak Cina ini, ya, dia itu kan kita hanya nerima produk. Nah, Cina itu, misalnya dia bikin LRT, itu kan, atau bikin pelabuhan yang didanain dia, itu yang kerjakan dia. Model konsinyasi nih. Ya, artinya buruhnya dari dia, kan gitu kan? Bahan materialnya dia. Kemudian kita hanya nerima tagihan. Nggak berputar uang itu. Ya kan? Kemudian kita hanya nerima barang. Nah, di mana mau berputar? Di mana orang-orang itu mau bekerja? Jadi dipaksa terima produk. Dipaksa terima produk. Kalau itu tetap masih dipertahankan pula kayak gitu, itu nggak akan hidup. Kita nggak dapat keuntungan pajak. Nggak ada keuntungan pajak. Gitu loh. Ada keuntungan pajak, nggak membuka lapangan kerja, ekonomi tidak mutar di Nah, masyarakat. itu yang pola 10 tahun kemarin kan. Gitu. Nah, kalau ini masih tetap dipertahankan polanya kayak gitu, ini nggak akan berjalan. Terus kemudian juga ini harus juga ada keberpihakan terhadap kelas menengah ke bawah nih, terutama untuk konstruksi ya. Kalau budget anggarannya ini di orang-orang kelas kecil menengah atau kelompok kecil menengah itu, usaha-usaha itu, dia harus berhadapan dengan BUMN di sebuah tender, nggak mungkin menang. Iya. Ya kan? Misalnya jalan gitu kan, 30 miliar, ini kan harusnya bisa dipecah, maksudnya dipecah ya untuk penghidupan yang kecil menengah kayak ini. Misalnya bisa dibikin jadi 30 paket, kemudian dibikin jadi 1 paket. Yang ini mainannya BUMN. Bagaimana ini mau hidup? Kan gitu kan? Terus kemudian ya kita juga banyak lah, di YouTube juga banyak bagaimana nasibnya sakon ke BUMN itu. Yang sampai 6 bulan nggak kebayar. Padahal modal kerjanya Itu kan, ini kan konyol nih, makanya ini harus betul-betulnya kalau ini harus diselidiki itu bangkrutnya BUMN karya itu karena apa di periode kemarin. Secara pekerjaan ada, iya dong, secara pekerjaan. Kemudian sakon banyak nggak dibayar, terus dia ruginya di mana gitu loh. Atau ketipu kontraktor Tiongkok kan? Nah itu yang harus dibuka. Kalau proyek APBN dia, misalnya ya kayak BUMN karya itu, dia misalnya mengerjakan BUMN, bohong, gue pastikan kalau dia nggak mau rugi bos. Kenapa yang modalin Sapkon Pak? Tapi kalaupun dia nggak dapat DP ya, kalau di BUMN itu pasti dapat DP tuh. DP-nya nggak mungkin dikasih ke Sapkon bos. Sapkon yang suruh dari Sapkon supplier ini yang nyediain bos. Tapi ada cerita begini. Pembangunan pipa bawah laut itu ya kan diturunkan speknya sehingga nggak bisa dipakai. Akhirnya nggak dipakai ya kan. Padahal itu proyek yang harus dikerjakan oleh BUMN. Pemenangnya ya salah satu keluarga itulah kan. Iya. Terus begitu ini tidak dipakai ya kan, ya pilihannya BUMN suruh bikin lagi yang sesuai dengan itu. Ya, itu. Nah, Bentar. Pertanyaannya gini, Bu Dedi. Iya. Kan situasi udah rumit nih, sedangkan ada proyek multi years yang harus berjalan. Ya. Dan itu tentu membebani APBN kita kan. Bagaimana cara menyelesaikan itu? Ya harus out of the block kalau kata almarhum Bang Rijal. Harus berani Pak Prabowo itu melakukan evaluasi terhadap proyek multi years ini. termasuk Contoh, PSN itu. misalnya kan, ini multi years dibangun 50 miliar. Yeah. Harus berani ini mengatakan, oh ini markup ini. Turunin timnya dulu gitu loh. Gitu kan?
Oh ini harusnya ini cuma 30 miliar, kok 50 miliar? Bukan buru-buru ditangkap. Bukan belum ditangkap. Berarti maksudnya bisa saja pemerintah sekarang Iya bisa. melakukan audit forensik Audit forensik. Iya. supaya Iya. bisa mengambil keputusan terakhir. Keputusan terakhir. Dan kalau nah ini yang ininya memang kita menteri rejimnya kan masih sama sebenarnya. Rejim Berkesinambungan. keuangannya ini, Cak. Kan masih berkesinambungan. Iya. Sri Mulyani ini kan masih agak susah, kecuali kayak model almarhum gitu kan, dia berani lakukan itu. Itu kan harus. yang- Seperti juga misalnya ada contoh proyek pemerintah yang didanain sama asing, masih multi jazz, sekian triliun, harus berani audit tuh, audit forensik. Ya kalau memang asing itu percayanya dengan orang asing mengaudit ya sama-sama, harus bareng sama kita. BPK sama Iya. sama ininya mereka ya. Iya. BPK maksudnya Babi Pangkarut. itu harus berani. Masalahnya Jangan BPK kita juga banyak masuk penjara gitu loh. jangan terbebani, harus ini kan. Oh bener nggak nih proyeknya? Oh, bisa dilanjutkan atau tidak gitu ya? Iya, kita akan lanjutkan programnya, tapi biayanya Jangan lo nggak segini. bisa dong, jangan segini dong. Kan gitu kan? Ngapain lo harus ngambil dari jauh sana untuk semen di kita ada? Terus ngapain lo harus ngambil buruh dari sana di kita ada? Kan gitu. Iya, iya. Bung Aderi, ini kan ya seperti kita bahas dari awal, banyak pejabat kita ini kan kaya-kaya ini, ya kan? Kalau dan juga presiden itu sudah dari awal menyatakan lo nyolong lo balikin. Nah, kita ini enggak. Secara hukum itu sebenarnya pengampunan itu dimungkinkan tidak melalui apa namanya ini presiden ini amnesti ya. Amnesti apa? Iya. Amnesti kan? Pokoknya itulah. Pengampunan lah terhadap Iya, para iya, koruptor yang artinya- penting dia balikin tuh. Artinya dibalikin. Sebenarnya kan kita ini tahu PPATK, KPK, Kejaksaan, Kepolisian ini kan mesti pegang data ini kan. Pasti. Kan tinggal presiden tunjuk debt collector negara kan. Ya, cuman kan pertanyaannya data itu bisa nggak dikasih sama presiden? Itu jadi pertanyaan. Oh, kenapa tidak bisa presiden ini? Ya, eh, dikasih data palsu apa nggak gawat presiden? Ya nggak usah terbuka ya kan, ya kan ya kasih presiden, kasih debt collector ini ya sudah diampuni, nah begitu kan. Mungkin kan tidak secara hukum itu. Kalau untuk mengamnesti para pelaku koruptor itu memungkinkan, bukan tidak memungkinkan. Cuman kan nanti kan akan menjadi pertanyaan, dia misalkan korupsi 30 triliun, dia kembalikan 30 triliun. Selama masa pemakaian uang 30 triliun itu dia dapat keuntungan atau tidak? Ya, ya kan tinggal. Berbunga apa dihitung apa tidak? Nah, jadi perhitungannya gimana itu secara hukum? Ya, gitu? kalau secara hukum, Harus dibalikan Indo, anaknya, cucunya. ya hitungan potensial loss-nya itu harus terukur, gitu loh. Berapa sih kemungkinan kerugian itu kalau dia kembalikan misalkan, udahlah, diampunin 30 triliun kau kembalikan, tambah ya. Aku bisa hitung sebagai orang dagang, kau dapat untung 30%, 15% saja, 15% sudahlah, kau nikmati untuk biaya hidupmu. Seperti itu bisa. Nah, berarti perlu ada tim indik-indik khusus untuk begitu Ya, ya. memang harus kencang, makanya aku bilang tadi harus diganti para petinggi aparat penegak hukum. Agar tim indik-indik ini efektif dan efisien. Dan efisien artinya ya Prabowo paham lah dengan tipikal angkatan yang dia pahami dalam pergantian posisi, jadi tidak mentabrak seperti yang lalu kan, bisa 4 generasi dipotong habis tak. Nah, Iya. itu Enggak, dia. sebenarnya begini, kalau kita belajar dari apa yang dikatakan Prabowo soal tadi mau mengampuni, berarti kan memang betul ada korupsi. Ini yang saya katakan terkadang ini kita lucu. Presiden bicara seperti itu, dianggap bahwa korupsi itu masih sumir. Padahal itu udah nyata. Presiden tahu itu kan. Presiden tahu, dia bilang sudah stop. Ya kan, kembalikan. Saya maafkan. Berarti kan ada. Pertanyaannya adalah kepolisian, kejaksaan itu kok diem? Itu kan sebenarnya kalau saya ya menanggapi statement itu perintah kepada polisi, perintah sama kejaksaan agung, lu nggak kerja apa-apa, kan nggak mungkin presiden yang intervensi.
Ya, ya, karena trias politika kan terpisah ya kan? Persis. Nah, Betul. artinya ini adalah situasi yang paling tepat. Presiden dan jajaran mengatakan bahwa harus ada pembenahan secara menyeluruh di tubuh Polri dan Kejaksaan untuk dalam fokus memberantas korupsi. Lalu yang kedua, bubaran KPK. Loh, tugas menyelesaikan kasus korupsi itu bukan KPK, Pak. Itu ada di Polri, ada di Kejaksaan. Dan itu ada di Undang-Undang Dasar. Mbak. Persis. Iya. Temennya ada PPATK, Itu kan hanya lembaga ad hoc. Gitu loh. Tapi karena extraordinary yang menurut pendirinya ketidakpercayaan masyarakat terhadap Dua lembaga kepolisian ini. dan kejaksaan. Tapi kerjaannya bikin Justru hiburan aja. pertahankan apabila orang yang duduk di KPK memang orang-orang gila yang bisa mencium korupsi dimanapun. Harus istimewa dia karena dia diberikan hak yang sangat istimewa. Tapi kemudian yang di KPK juga orang polisi, jaksa, lu ngapain? Lebih dibubarkan. Saya kira begitu, Pak. Iya. Pemirsa, bermewah-mewah tapi dari hutang yang menjadi beban rakyat dan seluruh anak keturunannya itu masih layak dipertahankan atau tidak? Ataukah lebih kita memilih untuk lebih efisien dan mengurangi pengeluaran-pengeluaran yang tidak perlu sehingga program-program lebih terfokus kepada hajat hidup orang banyak. Dan lagi-lagi Presiden Prabowo jangan dibiarkan sendirian menghadapi penjahat-penjahat kerah putih, baik yang ada di sektor bisnis maupun yang ada di pemerintahan, baik yang di eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Karena mereka semua sudah menjadi sekumpulan mafia yang lebih parah dari bandit. Kalau kita ini belum kebagian. Kayak gitu. Kenapa kita katakan begitu? Praktek ijon anggaran, praktek ijon program untuk biaya politik itu nyata adanya. Dan itu harus diakhiri. Dan rakyat harus sadar bahwa sesudah kita membangun infrastruktur, kita harus membangun manusianya. Karena bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Jadi kita harus membangun manusianya lebih dulu agar gedung-gedung yang sudah dibangun itu tidak dirusak dan dicolong besinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.